Assalamualaikum, welcome back channel Erna Fitria. Untuk hari ini aku akan bahas tentang pre-order. Apa sih itu pre-order? Gimana sih sistem kerjanya atau caranya? Kemudian apa keuntungannya dan apa kekurangannya? Semuanya akan kita kupas tuntas tentang pre-order. Buat kamu yang penasaran tentang video ini, aku saranin buat kamu nonton video ini sampai habis ya. Buat tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya karena biar kalian dapat notifikasi dari video aku selanjutnya ya. Apa sih itu pre-order? Jadi aku nggak akan bahas pre-order menurut Alkitab, tapi aku akan menjelaskan bahasa yang mudah dimengerti. Pre-order sebelum order. Intinya kita perlu melis dulu sebelum order, seperti itu ya. Kita nggak perlu stok barang banyak-banyak di rumah kita atau stok barang di tempat kita, seperti itu ya. Jadi caranya nanti kita punya supplier namanya toko A. Kita ambil foto dari toko tersebut, terus kita posting-posting di media sosial kita. Nanti siapa yang mau pesan kita list. Misal si B pesen ini, si C pesen itu. Nah seperti itu ya. Terus beberapa hari ke depan kita stop atau kita tutup list. Kita tutup list pre-ordernya. Setelah kita tutup listnya tersebut, list orderan tersebut, baru kita pesan ke toko A tadi. Terus dari toko A barang akan dikirim ke kita. Nah seperti itu ya. Terus kita sampaikan ke konsumen. Nah setelah itu baru konsumen bayar ke kita. Seperti itu ya sistem dari pre-order. Jadi untuk sistem pre-order itu sendiri berbeda dari sistem dropship. Kalau dropship kita nggak perlu capek-capek packing. Kalau jadi konsumen mau pesen apa, kita minta sama si supplier si supplier kita untuk kirim ke alamat konsumen, seperti itu. Beda sama pre-order. Kalau pre-order kita barang datang ke kita, terus kita cek dulu barangnya seperti apa, apakah bagus, apakah ada reject, misalkan barang itu jelek atau cacat, kita bisa tukar kembali ke toko tersebut. Seperti itu ya, beda sama dropship. Kalau dropship barang langsung sampai ke tangan konsumen. Untuk keuntungan dari pre-order itu sendiri, aku udah jelasin tadi ya. Pertama, atau yang ke satu, kita nggak perlu stok barang banyak-banyak di rumah kita. Kita hanya melis aja, baru barang datang ke kita, kasih ke konsumen. Kemudian yang kedua, kita bisa mengecek barang tersebut. Jadi barang dari supplier atau toko yang besar tadi datang ke kita, kita cek dahulu. Nah itu penting banget buat kita ya, karena kita bisa melihat kualitas dari toko tersebut seperti apa. Jika barang itu recommended atau bagus, kita bisa mulai stok banyak-banyak atau kita bisa rekomendasikan ke konsumen kita bahwa barang ini itu bagus. Kita bisa ngambil sampel buat foto atau buat video picture-nya atau gambarnya tersebut, seperti itu ya. Jadi keuntungan dari pre-order banyak banget dan cocok banget buat kamu yang baru memulai bisnis online. Nah kekurangan dari sistem pre-order ini adalah kita harus mempersiapkan modal yang sama dengan yang diorder oleh konsumen kita. Modalnya sih nggak banyak, jadi sesuai dengan pesanan tersebut. Lain halnya dengan sistem dropship. Kalau sistem dropship itu sendiri adalah konsumen bayar ke kita terlebih dahulu, baru kita orderkan barangnya
ke supplier dan barangnya langsung dikirim ke konsumen. Kalau pre-order sistemnya adalah kita istilahnya itu nalangin dulu ke konsumen. Konsumen pesan ke kita, baru kita orderkan pakai uang kita, kemudian barangnya datang, nanti konsumen ganti dengan uang tersebut. Nah, untuk bisnis online sistem pre-order ini cocok sekali di semua kalangan, terutama kalangan mahasiswa, pelajar, dan juga kalangan ibu-ibu. Kenapa cocok sekali? Karena ini itu mengesampingkan atau bisnis sampingan kita selain bekerja, selain sekolah, kuliah, seperti itu ya. Dan keuntungannya itu banyak sekali. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi keuntungannya adalah kita bisa tahu, kita bisa cek barang itu seperti apa. Dan bahkan banyak sekali yang sudah aku lihat di luar sana, banyak yang sudah sukses dalam sistem pre-order tersebut. Malah mereka banyak yang resign dari tempat kerja memilih untuk berbisnis sistem pre-order. Nah, untuk saran dari aku, misalkan kalian mau berbisnis online dalam sistem pre-order, yang kalian harus perhatikan benar-benar adalah supplier kalian, ya, atau toko yang mau kalian pakai untuk berjualan itu nanti. Jadi kalian harus memilih toko yang pertama, kalau bisa itu dari tangan pertama. Karena kalau misalkan toko dari tangan pertama itu biasanya barang-barangnya itu benar-benar banyak dan harganya jauh lebih murah dari tempat lain. Karena itu masih dari tangan pertama. Untuk yang kedua stok yang tersedia harus banyak. Takutnya nanti kalau sudah kalian posting dan sudah ada yang mau, ada yang list, ternyata barangnya itu kosong, akhirnya kan ngecewain si konsumen. Yang ketiga dari segi kualitasnya dan harganya. Tapi kualitasnya harus benar-benar yang bagus ya. Next time biar konsumen nanti tetap order sama kita. Jadi kita harus benar-benar memilih supplier yang terbaik. Itu penting banget loh buat kita yang mau memulai bisnis online dengan sistem pre-order. Gimana teman-teman? Ada yang tertarik untuk berbisnis online dengan sistem pre-order? Gampang banget kan? Nah, buat kamu yang udah mulai tertarik, mulai sekarang tentukan produk apa yang mau kamu jual, tentukan supplier mana yang mau kamu pilih, dan setelah itu silahkan untuk memulai bisnis online dan tetap semangat dan optimis. Oke, terima kasih dan tonton video ini sampai habis ya. Buat kalian yang mau berbisnis online, aku doakan diberi kemudahan dan kelancaran berbisnis online. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video aku selanjutnya ya. See you, terima kasih. Wassalamualaikum.